Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cintantia Andita Dara Kirana. Di sini saya selaku dosen pada salah satu program studi Politeknik Setiawan Bandung, yaitu program studi Administrasi Pembangunan Negara. Baik, pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video sebagai bukti dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk menayangkan rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar administrasi pembangunan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada program studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik Setiawan Bandung. Mata kuliah ini akan mempelajari beberapa konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses dan konsep perencanaan serta pembangunan. Selanjutnya, bahan kajian pada materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar administrasi pembangunan, yaitu yang pertama adalah perkembangan konsep administrasi pembangunan, yang kedua adalah administrasi bagi pembangunan, yang ketiga peranan dan fungsi pemerintah dalam pembangunan, yang keempat adalah pentingnya komitmen nasional bagi suksesnya pembangunan, yang kelima pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan, dan yang keenam adalah sasaran pembangunan administrasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep administrasi pembangunan secara logis dan komprehensif sesuai dengan paradigma pembangunan, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir atau mindset dan pola tindak yang up to date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi dalam pemerintahan daerah maupun pusat. Baik, kita menuju kepada rencana pembelajaran semester di masing-masing minggunya. Nantinya kita akan ada 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan berupa daring online dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Untuk yang pertama, di minggu pertama dan kedua, kita memiliki sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menyatakan dan menanyakan pertanyaan berkaitan dengan isu pembangunan. Pada minggu pertama dan kedua ini akan ada bahan ajar berupa, yang pertama kita akan berdiskusi dulu tentang kontrak perkuliahan ya. Nantinya saya akan memaparkan kontrak perkuliahan, kemudian nanti akan ada pendahuluan isu-isu atau masalah praktek administrasi pembangunan, kemudian nanti akan ada pengertian administrasi dan juga ada pengertian pembangunan. Menuju pada minggu ketiga dan keempat, sub CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan mengidentifikasi perkembangan konsep administrasi pembangunan dengan bahan ajar perkembangan konsep administrasi pembangunan. Kemudian pada minggu kelima, 6, dan 7 nantinya kita ingin mencapai sub CPMK, mahasiswa mampu memberikan contoh dan menunjukkan isu-isu terkini mengenai praktik administrasi bagi pembangunan dengan bahan ajar administrasi bagi pembangunan. Pada minggu ke-8 nanti kita akan ada UTS dan juga kita lanjut ke pertemuan setelah UTS yaitu minggu ke-9, 10, dan 11. Sub CPMK, mahasiswa mampu menggambarkan dan memberikan gagasan mengenai pentingnya komitmen nasional bagi suksesnya pembangunan. Dan juga bahan ajarnya
pada pertemuan di minggu 9, 10, dan 11 ini adalah pentingnya komitmen nasional bagi suksesnya pembangunan. Pada minggu ke-12, 13, dan 14 ini nanti kita akan mempelajari tentang sasaran pembangunan administrasi. Sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengusulkan gagasan untuk pengembangan sumber daya dalam proses pembangunan administrasi di Indonesia. Baik, kita berbicara rencana tugas mahasiswa ya. Jadi kalau tadi saya paparkan berkenaan dengan rencana bahan ajar selama 14 kali pertemuan, sekarang rencana tugas mahasiswa yang akan kita lakukan dalam satu semester yaitu diskusi kelompok. Nantinya akan ada pembagian kelompok yang mana di masing-masing kelompok tersebut membuat sebuah bahan kajian yang akan dipresentasikan di kelas dan nantinya kita berdiskusi bersama ya untuk membedah kasus ataupun isu yang diangkat oleh kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kalau sudah pada kenal ya project based learning. Nah, ini kira-kira kita nanti akan membuat project ya. Jadi project ini nanti rencana saya akan ada di akhir semester ya. Jadi sebelum UAS itu kita coba untuk rancang project ya. Project apa? Jadi sebuah kegiatan atau misalkan rancangan ya, rancangan rekomendasi yang dapat menjawab sebuah permasalahan atau isu dalam lingkup pembangunan ya, pembangunan daerah, skupnya mungkin pembangunan daerah, bisa juga pembangunan nasional. Nanti kita akan merancang sebuah kebijakannya ya. Jadi kita berdasar pada permasalahan yang ada dalam konsep pembangunan. Kemudian problem based learning ini nanti kita juga akan masukkan dalam diskusi-diskusi kita. Nanti saya akan memberikan sebuah isu ya atau berita yang memang sedang diperbincangkan ya, yang sekarang menjadi isu masyarakat untuk teman-teman bisa bedah gitu. Jadi problem based learning ini nanti kita berdasar pada teori dan konsep kita pakai sebagai bahan analisa problemnya ya, penyelesaian masalah dan solusinya. Kemudian dalam menentukan nilai akhir ini akan digunakan pembobotan sebagai berikut. Jadi nanti tentunya ada UTS ya, ada UAS, ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Di komponen UAS, evaluasi akhir semester pembobotannya sebesar 35%. Pada evaluasi tengah semester pembobotannya sebesar 25%. Dan juga komponen tugas kelompok ada 20% dan tugas mandiri sebesar 20%. Maka pembobotan persennya jika ditotal menjadi 100%. Baik. Ya, barangkali sekian pemaparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar administrasi pembangunan. Harapannya ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk melangsungkan perkuliahan selama satu semester ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekian untuk pemaparan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah pengantar administrasi pembangunan. Kemudian saya akan melanjutkan ke dalam video pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Apa yang dimaksud dengan pembangunan, teman-teman, kira-kira? Proses menuju lebih baik, Bu. Oke ya, kita tandai ya adanya suatu proses. Berarti kalau proses itu berkelanjutan ya teman-teman ya.
Kemudian tadi apa? Menuju ke arah yang lebih baik. Jadi menjadikan sesuatu itu, suatu kondisi ya, kondisi existing, kondisi sekarang, kita ingin rubah ke dalam kondisi yang lebih baik melalui proses pembangunan. Ya. Kemudian kalau paradigma apa teman-teman? Apa definisinya? Boleh ya, silahkan dipakai smartphone-nya atau dari laptopnya, cari di googling, silahkan ya, bebas. Gimana konsep paradigma? Silahkan. Kalau dari pengertian paradigmanya itu sebuah model teori ilmu pengetahuan nih, Bu. Oke, ya. Suatu model, ya. Jadi suatu, ada lagi mungkin. Yahya bilang suatu model dari ilmu Cara pengetahuan. pandangan. Gimana? Cara pandangan atau pandangan terhadap sesuatu di paradigma. Oke, ya. Suatu model, kemudian cara pandang, ya. Sudah tepat, ya. Jadi paradigma itu memang suatu pola pandang ya teman-teman. Jadi pandangan terhadap suatu fenomena ya untuk melihat konsep, melihat teori, melihat suatu kajian gitu ya. Jadi sudut pandang gitu. Kalau misalkan isu gimana? Istilah isu itu biasa dipakai untuk apa? Isu itu hal yang terjadi, Bu. Isu ya, Suatu misalkan hal yang isu terjadi. Oke, isu permasalahan berarti kita sedang berbicara kondisi yang sedang ada sekarang ya teman-teman, yang faktual ya, yang aktual. Kira-kira apa sih yang sedang hot gitu diperbincangkan ya, yang sedang in diperbincangkan itu apa? Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini selama 1 semester nanti kita akan bersama-sama belajar berkenaan dengan bagaimana kita melihat ya, memandang suatu persoalan dalam lingkup pembangunan ya. Kalau pembangunan teman-teman sudah paham pasti. Ada pembangunan sifatnya apa? 2 kelompok pembangunan? Ada yang tahu? Pembangunan yang sifatnya fisik dan non-fisik ya. Kalau fisik apa teman-teman? Pembangunan Infrastruktur, fisik. Ibu. Iya, ya infrastruktur, fasum gitu ya. Kalau pembangunan program dan proyek, misalkan suatu proyek itu kita golongkan sebagai pembangunan fisik. Kemudian kalau pembangunan non fisik itu misalkan pembangunan yang bersifat sosial ya teman-teman, bisa pembangunan SDM, pembangunan manusia gitu. Kemudian pembangunan ekonomi gitu ya, yang lingkupnya memang tidak berkaitan dengan suatu proyek pembangunan infrastruktur fasilitas umum, itu pembangunan non fisik ya. Jadi nanti akan banyak sekali yang kita perbincangkan pada mata kuliah ini teman-teman. Kita akan melihat kira-kira berita apa sih yang sedang diperbincangkan sekarang gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, teman-teman harus pegang dulu kira-kira apa sih output teman-teman untuk belajar mata kuliah paradigma dan isu pembangunan ya. Jadi diharapkan di sini teman-teman mampu memahami konsep-konsep dasar dan teori perubahan sosial dan pembangunan. Kira-kira kenapa gitu? Kok belajar tentang teori perubahan sosial ya? Kaitannya dengan pembangunan itu apa? Gitu. Karena di sini teman-teman tadi yang sudah menjelaskan ya, pembangunan itu adalah suatu proses untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Tandanya di situ ada suatu perubahan sosial yang melekat pada masyarakat. Gitu. Jadi nanti kita akan belajar beberapa macam konsep dari perubahan sosial dan juga teori pembangunan ya. Ada beberapa teori pembangunan yang akan kita pelajari.
Kemudian, ketika teman-teman sudah paham tentang konsep dan teori-teorinya, ya, konsep dasar tersebut, teman-teman bisa aplikasikan ke fenomena atau realitas sosial yang ada sekarang. Kita akan mengkaitkan, ya. Kemudian poin kedua, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu atau terampil menerapkan konsep atau teori dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkup kerjanya secara profesional. Gitu. Slide saya ini ya, ini kan nggak lemot ya? Tidak, Bu. Nggak ya? Oke. Enggak, Bu. Bahan kajian ya teman-teman, ini perlu dicatat ya. Nanti slide-nya saya akan kasih, tapi lebih baik juga teman-teman mencatat ya di bukunya sendiri supaya lebih nempel gitu ke otak ya. Jadi kan lebih enak kalau kita catat. Kira-kira apa saja sih yang akan kita perbincangkan pada mata kuliah ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang akan kita bahas dalam satu semester ya. Yang pertama adalah teori perubahan sosial dan pembangunan. Nah, nanti kita akan belajar apa saja sih kira-kira perubahan sosial itu ada berapa teorinya, kemudian bagaimana sih bentuk dari perubahan sosial itu gitu. Kemudian ada pembangunan juga. Kita akan belajar juga teori dan konsep pembangunan ya. Nah, sejauh ini teman-teman ada yang sudah belajar mungkin di pengantar administrasi pembangunan sudah pernah diberikan nggak teori-teori pembangunan? Ada yang ingat udah pernah belajar teori perubahan sosial dan pembangunan? Mungkin tentang teori pembangunannya, Bu. Teori pembangunannya dikenalkan ada apa saja kira-kira? Mungkin ada yang masih nyantol lah 1-2 poin. Mungkin yang ini disebut yang teori yang paradigma soal modernisasi sama ketergantungan itu. Oke, ya itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, itu akan ada hubungannya ya Avista ya. Di mata kuliah apa itu dapat? Ingat nggak pengantar administrasi pembangunan bukan? Di mata kuliah sebelumnya ya? Ada ya? Ya, oke. Jadi nanti kita akan lebih memperdalam lagi ya, karena teman-teman sudah ada dasarnya dan sudah pernah belajar berkenaan dengan modernisasi, ketergantungan gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kemudian poin kedua adalah konsep-konsep perubahan sosial secara antropologis dan ada konsep-konsep perubahan sosial secara sosiologis. Nah, kalau ke poin ke B sama C ini kita tidak akan merinci secara dalam ya teman-teman, karena memang kalau ilmu antropologis dan sosiologis ya itu bukan bidang kompetensi saya ya, bukan bidang kompetensi kita. Jadi kalau secara antropologis kita akan berbicara berkenaan dengan model gaya hidup masyarakat, kemudian budaya gitu ya, hal-hal nilai-nilai yang melekat pada manusia itu. Tetapi di sini kita akan lebih mengaitkan bagaimana sih suatu proses pembangunan itu ya jika dikaitkan dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, dampak dari perubahan sosial ini kira-kira apa saja gitu terhadap pembangunan kita ya, mau pembangunan fisik maupun non fisik gitu. Nanti kita akan kaitkan ke sana. Kemudian poin yang keempat adalah pendekatan pembangunan masyarakat, community development. Kalau di sini, di kelas ini, kira-kira ada yang sudah pernah baca nggak teman-teman? Tentang pembangunan masyarakat. Kira-kira seperti apa konsepnya? Atau bisa dilihat aja dari namanya ya, pembangunan masyarakat. Ruang lingkupnya apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan pendapat, silahkan. Ayo, apa? Tadi coba si ganteng, bisa nggak si ganteng?
Pembangunan masyarakat, apa community development? Ibu, saya mau bertanya, Meningkatkan tapi kualitas mungkin masyarakat, bukan, Bu? secara Gimana? Silakan. iya Sok ya. pendekatan pembangunan masyarakat itu. Kenapa udah sok adik kalau mau itu. Ya, nanti Boleh, siapapun gantian aja. Adit boleh, Yahya boleh. Ya udah adit dulu. Meningkatkan kualitas masyarakat, Bu. Oke, adanya suatu proses dalam peningkatan kualitas masyarakat. Sip. Ada lagi mau menambahkan ya? Kata Adit itu kita dalam proses peningkatan kualitas masyarakat. Iya Ibu, hampir sama Nah, mungkin peningkatan seperti kualitas hidup, terus memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri Ibu, agar aspek-aspek kehidupannya dapat terpenuhi dengan baik Ibu. Oke ya, jadi kita berusaha untuk dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat, gitu ya, mungkin ya. Jadi pembangunan masyarakat ini ya, terima kasih Yahya dan Adit ya. Jadi pembangunan masyarakat ini merupakan suatu pendekatan ya, pendekatan pembangunan di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek ya teman-teman, tetapi juga menjadi subjek. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, banyak masyarakat itu yang sudah diberdayakan, diikut sertakan gitu ya teman-teman. Kira-kira apa sih digali potensinya gitu. Jadi pembangunan ini mereka ada sense of belonging-nya masyarakat ini terhadap pembangunan, rasa memiliki ya terhadap suatu pembangunan yang sedang dijalankan. Program misalkan dari lingkup yang paling kecil ya, misalkan yang berada di RT RW-nya, di kampungnya ya, kemudian di perumahannya gitu. Jadi kita meningkatkan potensi yang ada dalam masyarakat ya. Nah, jadi pembangunan ini dibawa oleh masyarakat, kemudian masyarakat sebagai tim pelaksananya, pelaksana pembangunan, bahkan masyarakat juga bisa menjadi monitoring ya, memonitor dan melakukan memberikan rekomendasi gitu ya, mengevaluasi jalannya pembangunan. Ini adalah pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, community development. Kemudian ada pendekatan pengarus utamaan gender. Apa, teman-teman? Gender mainstreaming? Ingat, apa kira-kira pengarus utamaan gender? Silakan. Ini Bu, agar terjadi kesetaraan dan keadilan di segala bidang pembangunan gitu ya, dalam pembangunan responsif terhadap gender. Oke, ya. Terima kasih ya Vista ya. Jadi sudah mewakili ya. Jadi kesetaraan gender itu kita tidak sedang berbicara hal yang bersifat biologis ya teman-teman. Tidak sedang berbicara berkenaan dengan kodrat ya. Kalau wanita dan laki-laki jelas kodratnya. Misalkan wanita nanti melahirkan menjadi ibu gitu ya. Nah, kemudian laki-laki menjadi ayah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita berbicara kesetaraan gender itu lebih bersifat tugas, fungsi, dan peran dalam masyarakatnya. Jadi misalkan untuk hal pendidikan, sekarang wanita pun juga tidak harus melulu di rumah gitu maksudnya ya. Ketika ingin sekolah tinggi gitu, dia memiliki keleluasaan akses pendidikan. Jadi bebas untuk mau sekolah, mau di mana saja boleh ya. Kemudian untuk jabatan-jabatan pekerjaan misalkan, itu juga wanita sudah boleh misalkan di lingkup manajerial sudah banyak, meskipun tetap masih mayoritas laki-laki ya, tapi di sini wanita juga diperbolehkan ketika dia mau gitu. Dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, dalam hal berkontribusi terhadap masyarakat ya, misalkan hanya mau di rumah saja tetapi dia ahli memasak, ahli bercocok tanam atau ahli menjahit, merajut gitu. Misalkan hal-hal seperti itu teman-teman. Kita coba untuk memberikan akses kepada wanita untuk dia berkembang ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas kira-kira bagaimana sih aplikasi ya, aplikatif program
program dari pengarusutamaan gender ini. Ada apa saja kira-kira programnya gitu. Kemudian ada bahan kajian tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Kalau sustainable development, gimana konsepnya teman-teman? Sudah paham ya? Sering dibahas ya kalau pembangunan berkelanjutan. Yang pernah kita bahas juga ya di kelas dasar-dasar lingkungan hidup ya. Ya, jadi kalau berbicara pembangunan berkelanjutan, itu kita ingin melihat teman-teman secara jauh gitu ya. Jadi output atau bahkan outcome dari proses pembangunan yang kita lakukan sekarang gitu akan berdampak apa pada generasi yang akan datang, kepada anak cucu kita ya. Jadi bagaimana proses pembangunan ini tidak mengesampingkan faktor-faktor pendukung seperti lingkungan, kemudian sumber daya alamnya, kemudian misalkan SDM-nya ya, kemudian misalkan uang berupa apa modal gitu. Nah, bagaimana supaya tetap bisa berlanjut gitu ya, melakukan suatu proses pembangunan itu dengan sadar diri ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian juga Sustainable Development Goals ini adalah suatu kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh beberapa negara dan juga diterapkan di Indonesia. Nah, ini menjadi indikator kita dalam melakukan suatu proses pembangunan. Ada 17 unsur kalau teman-teman masih ingat ya. Ini nanti akan kita bahas juga dalam mata kuliah paradigma dan isu pembangunan. Jadi teman-teman bahan kajian. Baik, berikut merupakan penayangan video dari saya yang berisi RPS dari mata kuliah pengantar administrasi pembangunan beserta video pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan dan sukses untuk rekan dosen semua. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.